Saya Ade Aditya Irawan, saya dari SMA Negeri 2 Lumajang. Di sini kami melakukan proses syuting untuk percakapan coaching. Di sini saya sebagai supervisor. Hai, saya Heti Kusuma Rahayu dari SMP Negeri 3 Lumajang dan saya di sini sebagai coach. Oke, dan saya Fenty Eka Nulia sebagai Kuci dari SMA Negeri 2 Lumajang. Terima kasih atas segalanya. Bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi Bu Heti ya. Ya. Selamat siang. Siang. Bagaimana Bapak? kabarnya hari ini Bu Heti? Alhamdulillah sehat. Kok kelihatan ceria? Ada apa ini Bu Heti? Ada Bapak, sinar matahari itu Pak yang tadi kelihatan gitu ya. ceria. Iya. Oke, baik. Hari ini jenengan ada jadwal untuk melakukan coaching bersama seorang coach ya. Iya. Jadi hari ini saya sebagai supervisor. Jadi di sini saya ingin mengamati proses coaching jenengan bersama coachingnya. Jadi saya akan mempersiapkan rubrik penilaian. Jadi percakapan coaching Anda nanti saya ada nilai sedikit, saya amati, kemudian saya nilai, berikan penilaian. Kemudian saya ingin mengamati apakah percakapan coaching Anda sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah jenengan susun itu bisa menjadi pemancing untuk si coach. Kemudian bagaimana nanti respon si coach terhadap pertanyaan-pertanyaan jenengan. Dan hari ini ada pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan pada saat proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah presence atau kehadiran ya. Kehadiran penuh, sama mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke. Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi itu? Indikatornya bagaimana? Indikatornya bahwa coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ketika selesai melakukan coaching dengan saya. Itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan. Jadi jenengan tadi ingin mengembangkan kompetensi presence, kehadiran penuh, kemudian bagaimana menyusun pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach, dan nanti hasilnya adalah si coach bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik, Bu Heti, mudah-mudahan percakapan coaching hari ini antara jenengan dan coach Bu Fenty nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala. Dan apa ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Tidak ada Bapak, sudah cukup. Mudah-mudahan lancar nggih. Jadi mohon izin saya untuk mengamati jenengan, tidak apa-apa nggih. Jadi mudah-mudahan jadi tidak usah gugup Bu nanti ya. Saya memberikan pengamatan jenengan percakapan biasa saja. Baik. Terima kasih. Monggo silakan dilanjutkan dengan coachingnya Bu Fenty. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fenty? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Heti. Hari ini kita janjian ketemu ya. Iya. Ya, seperti kemarin. Jadi rencana pertemuan ini tujuannya apa Bu Fenty? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Bu Heti sudah meluangkan waktunya. Kemarin akan berikan waktu pada saya sekitar 5-10 menit untuk saya diberi kesempatan sharing terkait ini Bu di kelas ya. Siswa, permasalahan siswa. Dalam hal ini saya tuh sedang melaksanakan PJBL ya, pendekatan STEM project ya. Materinya sel volta Bu. Ya. Nah, ini dengan diferensiasi juga. Artinya siswa itu sudah saya berikan perlakuan ya, dengan gaya belajarnya sudah, berdasarkan kemampuannya sudah. Nah,
yang jadi permasalahan itu dari ya tidak semua. Iya. Ada keluhan dari beberapa kelompok selama proses proyek, mengerjakan proyek itu kaitannya dengan siswa tersebut ada saja yang tidak konsisten dengan komitmen per masing-masing kelompok. Selain itu ada lagi Bu Fenty mungkin? Oke, saya rasa itu yang paling membuat Paling anak-anak urgent, ya paling runcing untuk saat ini. Selama ini yang sudah dilakukan Bu Fenty apa? Mungkin ada cara-cara untuk istilahnya mengatasi bahwa ini kan intinya kita mau membahas tentang dalam kelompok tersebut tidak konsisten begitu ya. Ada satu dari beberapa siswa dalam satu kelompok itu tidak konsisten terhadap tanggung jawab. Yang Bu Fenty lakukan apa untuk mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih Bu Heti. Yang sudah saya lakukan sementara ini, saya sudah membagi kelompok itu berdasarkan tingkat minat ya, dari gaya belajarnya juga. Ada yang berdasarkan audio, visual, kinestetik. Nah, selain itu sebelumnya saya juga melakukan tes diagnosa non kognitif ya, tes diagnosa kognitif juga untuk semacam pretest lah untuk mengukur kemampuannya. Nah, saat saya bagi kelompok berarti di situ ada siswa dengan kategori auditori dan di kelompok itu juga ada kayak semacam saya bilang ke anak-anak itu kapten. Jadi ada yang siswa dengan kemampuan yang lebih mahir, nah itu nantinya sebagai tutor sebaya. Harapannya selama proses proyek itu menjadi lebih lancar. Terus tantangannya Bu Fenty, jenengan melakukan sudah membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian sesuai dengan minat dan gaya belajar itu. Tantangannya apa di sini? Nah, itu tantangannya ada satu siswa di mana yang biasanya membuat sekelumit masalah di dalam kelompok itu karena satu siswa itu sudah dari kemampuan itu tingkat bawah ya, dari segi literasinya juga kurang, dari segi antusias untuk belajarnya juga kurang, otomatis siswa yang karakter demikian itu yang membuat kelompok dalam satu kelompok di mana dalam satu kelompok yang anggotanya itu yang sudah mahir, nah itu kayak menjadi tidak adil karena mereka yang banyak berbuat, banyak berpikir, creative thinking kan gitu ya. Nah, itu inovasinya bagus. Nah, ini enggak seimbang dengan anak yang hanya ikut aja kerja kelompok aja jarang datang ya. Gitu. Jadi masalah demikian. Rencana tindak lanjut setelah jenengan mengetahui ini ya Bu. Ada yang jenengan kira-kira itu apa? Tindak lanjutnya itu jenengan mencari solusinya itu seperti apa? Nah, dari kasus yang demikian dalam satu kelas itu sebetulnya tidak banyak yang seperti ini, tapi memang dari saya mengajar 4 kelas itu tiap kelas itu rata-rata memang ada. Nah, yang demikian ini saya temukan solusi, yaitu saya cari yang nampaknya dalam presentasi, kan ini kan proyek ya, tapi di kala tertentu di waktu pembelajaran saya itu saya melakukan sharing progresnya itu waktunya tidak saya utarakan sebelumnya. Jadi saya memang sengaja membuat gambling waktu biar proses untuk sharing progresnya itu tidak serta-merta sudah disiapkan dari rumah. Tapi saya memang sengaja ingin tahu sejauh mana mereka itu per masing-masing anggota kelompok itu nampak bahwa mereka memang kerjasamanya bagus, gotong royongnya bagus, solidnya itu juga bagus. Nah, itu dari yang demikian akan terbaca. Nah, kala itu saya memang menemukan karena untuk sharing progress itu saya lakukan waktu yang acak, nampak bahwa siswa yang selama progress ya, itu proyek kan saya berikan dalam waktu 1,5 bulan. Nah, setelah saya 1 minggu, 2 minggu itu saya sharing progress. Nah, itu nampak bahwa ada yang dalam 1 pekan, 2 pekan itu tidak ikut terlibat sama sekali. Nah, itu nampak akhirnya satu kelompok itu di luar jam. Nah, di luar jam itu menemui saya. Akhirnya jujur mereka katakan dari yang sudah ditemukan di kelas, saya temukan itu saya bicarakan, tapi belum ada kejujuran waktu di kelas, tapi di luar kelas ada satu kelompok itu menemui saya. Nah, ternyata memang ada
ada satu anggota dari kelompoknya itu pasif banget, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, mereka dari temannya yang lain yang aktif itu takut mau menyampaikan di kelas. Nah, sehingga saat ketemu di luar kelas, mereka cerita apa adanya, bahwa ingin diberikan semacam solusi untuk anak yang ini, solusi untuk anak yang tidak mau kerjasama seperti ini tanpa menyebutkan kelompoknya. Jadi mereka itu solid sebetulnya, inginnya merangkul, tapi kalau misalnya ada teman yang tidak ikut terlibat, mereka merasa kurang adil juga. Baik, Bu Fenty. Nah, saat saya bagi kelompok, berarti di situ ada siswa dengan kategori auditori, dan di kelompok itu juga ada kayak semacam saya bilang ke anak-anak itu kapten. Jadi ada yang siswa dengan kemampuan yang lebih mahir, nah itu nantinya sebagai tutor sebaya. Harapannya selama proses proyek itu menjadi lebih lancar. Terus tantangannya Bu Fenty, jenengan melakukan sudah membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian sesuai dengan minat dan gaya belajar itu. Tantangannya apa di sini? Nah, itu tantangannya ada satu siswa di mana yang biasanya membuat sekelumit masalah di dalam kelompok itu, karena satu siswa itu sudah dari kemampuan itu tingkat bawah, ya dari segi literasinya juga kurang, dari segi antusias untuk belajarnya juga kurang, otomatis siswa yang karakter demikian itu yang membuat kelompok dalam satu kelompok di mana dalam satu kelompok yang anggotanya itu yang sudah mahir, nah itu kayak menjadi tidak adil karena mereka yang banyak berbuat, banyak berpikir, creative thinking kan gitu ya. Nah, itu inovasinya bagus. Nah, ini enggak seimbang dengan anak yang hanya ikut aja kerja kelompok aja jarang datang ya. Gitu. Jadi masalah demikian. Rencana tindak lanjut setelah jenengan mengetahui ini ya Bu, ada yang jenengan kira-kira itu apa tindak lanjutnya itu, jenengan mencari solusinya itu seperti apa? Nah, dari kasus yang demikian dalam satu kelas itu sebetulnya tidak banyak yang seperti ini, tapi memang dari saya mengajar 4 kelas itu tiap kelas itu rata-rata memang ada. Nah, yang demikian ini saya temukan solusi, yaitu saya cari yang nampaknya dalam presentasi, kan ini kan proyek ya, tapi di kala tertentu di waktu pembelajaran saya itu saya melakukan sharing progresnya itu waktunya tidak saya utarakan sebelumnya. Jadi saya memang sengaja membuat gambling waktu biar proses untuk sharing progresnya itu tidak serta-merta sudah disiapkan dari rumah. Tapi saya memang sengaja ingin tahu sejauh mana mereka itu per masing-masing anggota kelompok itu nampak bahwa mereka memang kerjasamanya bagus, gotong royongnya bagus, solidnya itu juga bagus. Nah, itu dari yang demikian akan terbaca. Nah, kala itu saya memang menemukan karena untuk sharing progress itu saya lakukan waktu yang acak, nampak bahwa siswa yang selama progress ya itu proyek kan saya berikan dalam waktu 1,5 bulan. Nah, setelah saya 1 minggu, 2 minggu itu saya sharing progress. Nah, itu nampak bahwa ada yang dalam 1 pekan, 2 pekan itu tidak ikut terlibat sama sekali. Nah, itu nampak akhirnya satu kelompok itu di luar jam. Nah, di luar jam itu menemui saya. Akhirnya jujur mereka katakan dari yang sudah ditemukan di kelas, saya temukan itu saya bicarakan, tapi belum ada kejujuran waktu di kelas, tapi di luar kelas ada satu kelompok itu menemui saya. Nah, ternyata memang ada satu anggota dari kelompoknya itu pasif banget, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, mereka dari temannya yang lain yang aktif itu takut mau menyampaikan di kelas. Nah, sehingga saat ketemu di luar kelas mereka cerita apa adanya, bahwa ingin diberikan semacam solusi untuk anak yang ini, untuk anak yang tidak mau kerjasama seperti ini tanpa menyebutkan kelompoknya. Jadi mereka itu solid sebetulnya, inginnya merangkul, tapi kalau misalnya ada teman yang tidak ikut terlibat, mereka merasa kurang adil juga. Baik, Bu Fenty, ini
dari yang saya tangkap jenengan sebenarnya sudah bagus, mempunyai rencana ya. Jadi sharing progress ya, itu kan aksinya jenengan sudah yang jenengan lakukan, sharing progress, kemudian pendekatan personal ya, jadi anak-anak bisa sharing secara personal seperti itu. Untuk kedepannya Bu, untuk waktunya ini berapa lama jenengan butuhkan untuk mengatasi hal yang terjadi seperti ketika ada siswa yang tidak aktif dalam satu kelompok, dan siapa yang bisa dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, begitu Bu? Ya, dari yang sudah saya temukan tadi, yang akan saya lakukan yaitu saya menghubungi beberapa guru pengajar di kelas itu dan sekaligus wali kelas dan BK untuk mengkonfirmasi apakah benar anak tersebut itu kurang aktif di seluruh mapel atau hanya di KBM saya, ataukah anak ini memang tidak suka dengan metode pembelajaran semacam proyek atau malah dia nggak suka cara mengajar saya. Nah, itu akan saya konfirmasi ke beberapa guru yang mengajar, wali kelas maupun wali BK-nya. Jadi ini sudah mulai ya. Mulai kapan ini diterapkan? Mulai besok akan saya lakukan konfirmasi ini. Dan kapan bisa sharing-sharing lagi untuk hasil setelah jenengan memutuskan untuk menghubungi beberapa guru, pengajar, kemudian wali kelas dan BK, begitu juga. Oke, insya Allah saya butuh sekitar 1 minggu ke depan ya. Baik Bu Fenty, dari hasil percakapan kita sudah menemukan solusi ya, yang saya dapatkan bahwa jenengan sudah melakukan sharing progress, kemudian pendekatan personal, dan juga akan melakukan akan menghubungi beberapa guru, kemudian pengajar, guru di kelas tersebut, kemudian wali kelas dan BK. Saya tunggu 1 minggu ke depan Bu Fenty, kita bisa sharing-sharing lagi untuk hasilnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Sebelum ini Bu, apa yang dirasakan setelah sharing ini Bu Fenty? Alhamdulillah merasa lega Bu Heti, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak Bu Fenty. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Heti sudah selesai coaching dengan Bu Heti. Tadi sudah selesai. Ini ada beberapa catatan saya. Ya. Dan alhamdulillah positif semua Kak Betty. Oh, alhamdulillah. Mungkin dari tadi ada yang sedikit yang mungkin kurang.
Yang Ya. pertama adalah jenengan tadi sudah melaksanakan mendengar aktif ya. Jadi dari ceritanya Bu Feni tadi Ya. itu jenengan sudah mendengarkan aktif. Oke. Ini bisa dibuktikan dengan berikutnya saat Anda tadi menyusun pertanyaan berbobot, Ya. Bu Fenti bercerita dengan baik. Beliau terbuka, jadi seperti merasakan bebas untuk bercerita. Gitu. Ini menandakan bahwa prinsip-prinsip coaching sudah Anda lakukan. Terima kasih Bapak. Oke. Dan saya melihat Bu Fenti selaku coach merasa sangat bersemangat untuk bercerita kepada Anda untuk mendapatkan solusi. Nah, seperti itu. Oke. Itu yang saya lihat. Jadi yang kekurangan tadi itu ya di closing statement tadi. Iya, Jadi yang mungkin closing nanti itu statement, ya. bisa dilakukan dengan latihan. Kira-kira lagi apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan, masih sering ini ada blank ya. Jadi presence itu ketika sudah kesekian menit itu masih tetap. Jadi Presence. ya presentnya itu Pak. Presence ya, Presence, ya. presence ya. Jadi presence-nya itu masih kurang di saya. Begitu Pak. Presence-nya. Ya. Baik. Jadi nanti setelah itu insya Allah kompetensi untuk presentnya bisa dikembangkan lagi Bu Edi ya. Baik, iya. Jadi intinya nanti jam terbang. Semakin sering nanti melakukan percakapan coaching Ya. sebagai coach, insya Allah Ya. nanti insya Allah bisa lancar. Terima kasih. Itu pengamatan dari saya. Insya Allah tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi? Bu Edi? Tidak ada? Sudah Bapak, Sudah. terima kasih Terima kasih atas banyak. masukannya. Ini jadi bahan nanti ketika saya bahan evaluasi juga ya untuk diri saya, bahwa saya memang kurang bisa melakukan closing statement dan saya harus bisa mengembangkan juga di bagian Baik. itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Eti atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai. Boleh, Pak. Kelaparin ya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eti tadi sudah melakukan percakapan dengan Coach Bu Fenti. Saya sudah mengamati. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah ini sebuah pertanyaan gitu. Oke. Kira-kira dari percakapan tadi kira-kira mana? Aku gak sadar loh ngeblank. Nyenengan kan enggak. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti tak wabarakatuh. gas assalamualaikum. Kak mari-mari. Anu bareng ya? Ya. Bareng. Iya. Ngene ta? Kayak- Koyo anu Pak Ade kurang gas. Sini. saya Iya, ya. saken Mbak Fenti Kurang- kecepit tadi. Kurang ini. Aku iki lemu. Anu aja, enggak usah saya sebagai supervisor. Soalnya apa? Bahasa Anu selanjutnya berlima. enggak Nama usah. aja. Nama aja. Saya ini ya, gitu. Iya terus. Oh. Enggak, nanti lo malah muter ngene kok sapa sing dadi kucing, njoko neng ngene ya, Pak. Mek anu tok ae. Ya langsung Nama tok ae ya. kabeh wis berempat langsung kan ngono. Oh enggak, iki ngene, dadi persesi. Itu anak dhewe jare ngupload satu siklus. Satu siklus. Satu Ya, wis. siklusnya Pak Ade, mari ini satu siklusku, satu siklus iki ngene Iya. lho. Ayo. Tanpa Iya, pengenalan saya iya, sebagai iya. supervisor, saya Jare sebagai ndak usah supervisor. Kok njoko kok neng? Enggak ya. Tapi Pak Mun njoko ya. Jopo ya apa sih? Kan iki sing sak siklus apa? iki, nek tas siklus namanya. Terus supervisor. Pernah satu siklus lagi enggak dua orang ini? Iya pernah. Jadi jeneng tok ae bisa dipakai dua orang. Oh, iya. Enggak bolak-balik close, enggak bolak-balik take ya. Loh, ya ndak. Enggak Kan ganti bolak-balik orang take. kan loh. mari